Pemirsa, sejumlah tokoh masyarakat Bali berharap tempat hiburan Akasaka yang saat ini masih disegel Pemkot Denpasar terkait penemuan 19.000 butir ekstasi lebih baik disegel permanen karena telah menyalahi aturan. Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Denpasar Imade Arkem menilai langkah Pemkot Denpasar melakukan penyegelan atau penghentian segala kegiatan tempat hiburan Akasaka sudah tepat. Tempat hiburan yang menyediakan karaoke dan live music tersebut telah melanggar peraturan daerah karena menjadi sarang peredaran narkoba. Meski saat ini para pelaku masih menjalani proses hukum di kepolisian, seandainya prosesnya selesai, sebaiknya Akasaka ditutup secara permanen. Peredaran narkoba saat ini cukup meresahkan masyarakat. Ini merupakan tantangan bagi aparat dan pemerintah untuk memberantasnya. Untuk itu harus ada keberanian dari instansi terkait menutup tempat hiburan di Denpasar yang disinyalir selama ini menjadi sarang peredaran narkoba. Contohnya seperti sekarang ditemukan di sana 19.000 butir itu sudah luar biasa itu. Ya menurut kami mohonlah pertimbangkan untuk bagaimana operasional yang ada di sana itu kalau bisa di stop gitu. Apalagi dengan ada keputusan nanti ingkrah, keputusan tetap bahwa pihak pengelola Akasaka itu bersalah, sudah harus dicabut izinnya. Jangan diberikan operasional lagi. Nah, walaupun bahasanya mungkin di secara kenyataan bahwa biasanya kan pihak pengelola tidak tahu. Sementara menurut tokoh masyarakat Denpasar sekaligus praktisi hukum Wayan Sumardike, 19.000 pil ekstasi di Akasaka Music Club merupakan milik oknum. Kasus yang terjadi di Akasaka harus dikaji sesuai dengan hukum positif, tidak bisa diputuskan berdasarkan rasa suka atau tidak suka dan berdasarkan spekulasi. Sumardike juga menjelaskan keputusan terhadap kasus ini tergantung penyidik menggali pasal apa yang patut disangkakan terhadap oknum yang ditangkap. Terkait peraturan daerah yang dilanggar oleh Akasaka, perlu ada kejelasan terkait Akasaka harus ditutup permanen atau nantinya bisa beroperasi kembali. Perpaduan antara peraturan daerah dan hukum positif sangat diperlukan untuk memproses kasus ini. Terhadap penutupan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Denpasar itu adalah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan daerah. Nah sekarang kita lihat peraturan daerah mana yang dilanggar oleh Akasaka itu sendiri. Nah terkait peraturan daerah yang dilanggar, kira-kira sanksi hukumnya apa yang dituangkan dalam peraturan daerah itu? Apakah dituangkan sanksinya untuk ditutup dalam kurun berapa lama? Kan begitu. Nah ini harus dipadukan dengan tindak pidana yang terjadi di Akasaka itu sendiri. Jangan lantas kita berpikir spekulasi, ya. Jadi kan nanti kalau kita berpikir spekulasi suka tidak suka, nanti kan terjadi persoalan baru atas penindakan hukum ini. Sebelumnya tempat hiburan karaoke Akasaka digerebek tim gabungan Mabes Polri dan Polda Bali dan berhasil mengamankan 4 tersangka dan barang bukti berupa 19.000 butir ekstasi. Putu Ratna dan Gus Ngurah, Bali TV. Sementara itu terkait harapan sejumlah masyarakat untuk menutup keberadaan tempat hiburan malam di Bali yang melanggar aturan, saat ini kami telah terhubung dengan salah seorang praktisi hukum Wayan Sumardike. Baik, selamat malam Bapak Wayan Sumardike. Ya, selamat malam Mbak Dwi. Ya, baik Pak Wayan, bagaimana Anda menyikapi Pak keberadaan sejumlah tempat hiburan malam di Bali yang disinyalir banyak sebagai tempat peredaran narkoba berkaca dari kasus yang menimpa tempat hiburan malam Akasaka kemarin? Baik Mbak Dwi, ya. Begini, kan dalam proses pengajuan izin adanya tempat hiburan malam, ya, itu kan ada beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak, baik itu pemerintah kabupaten, kota, atau pemerintah provinsi, kan begitu. Baik. Nah, sepanjang tempat hiburan malam itu melaksanakan satu kegiatan yang sesuai dengan izin yang diterbitkan, ya tidak ada persoalan. Tetapi ketika menyimpang dari izin yang diberikan oleh pemerintah kota atau kabupaten atau provinsi, ya inilah persoalan yang harus dilakukan tindakan, kan begitu. Nah, misalnya seperti Akasaka.
kalau ternyata izin yang diberikan itu adalah berupa hiburan malam, diskotik, tempat bernyanyi, atau bar, kafe misalnya, tapi kalau ternyata di dalamnya adanya satu peredaran transaksi jual beli narkotika, ya ini kan sudah melanggar aturan, ya ini harus ditindak. Nah, tindakan yang diberikan sesuaikan dengan apa yang dirujuk dalam peraturan daerah. Jadi apakah di peraturan daerah itu memerintahkan untuk ditutup dalam sementara atau permanen? Nah, sekarang persoalannya kan ada dugaan tindak pidana di dalamnya, kan begitu? Misalnya terjadinya seperti yang kita ketahui, tertangkapnya 4 tersangka. Nah, kalau mau jujur kan sebenarnya polisi atau BNN bisa saja merekomendasikan kepada pemerintah Kota Denpasar untuk supaya pemerintah kota menutup tempat hiburan ini, bisa saja, karena kan ini sudah keluar dari izin yang diberikan oleh pemerintah kota. Demikian, Pak. Ya, Pak, dan ini juga menjadi dilema, Pak, di mana Bali sebagai destinasi pariwisata di dunia juga memerlukan tempat hiburan malam, ya, dan tentunya ini juga para wisatawan datang ke Bali untuk menikmati wisata adat dan juga budayanya, Pak. Dan bagaimana Bapak menanggapi, ada solusikah terkait permasalahan ini, Pak? Baik, begini, mesti dipisah antara kita bicara hiburan malam, yang jangan kita konotasinya negatif dulu lah, kan begitu. Hiburan malam bisa saja kita refreshing untuk menonton artis yang lagi nyanyi di layar lebar, atau kita bernyanyi di tempat itu dan sebagainya lah. Jadi kita berpikir positif saja dulu, ya. Jadi kalau memang itu untuk sebuah hiburan malam yang memang tidak bisa kita lepaskan, setiap manusia, setiap masyarakat juga butuh hal itu, tetapi kan jangan lantas didomplengi oleh satu kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan. Seperti yang saya bilang tadi, ya, jadi adanya peredaran narkoba. Jelas ini kan sudah melenceng dari tujuan utama diadakannya hiburan malam di pub itu. Nah, sekarang persoalannya kan bagaimana kita mengawal, jujur juga bagi para pengelola, supaya tetap berpegangan pada sejauh mana hal-hal dapat dilaksanakan dalam tempat hiburan malam itu. Artinya jangan melenceng lah dari dalam kategori izin yang diberikan itu. Ya. Begitu. Pak Wayan, dan Bali sudah masuk darurat narkoba, Pak. Adakah himbauan bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjerumus pada narkoba atau obat-obatan terlarang? Baik, Mbak Dwi. Jadi Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah mengibarkan bendera perang terhadap narkoba. Sekarang saran saya kepada kita semua adalah, pertama, kita pahami dululah bahaya narkoba itu, kan begitu. Ya. Jadi kemudian pahami juga ada aturan yang dilanggar kalau kita menggunakan narkoba, dan itu berat. Jadi oleh karena itu, termasuk para orang tua harus mengetahui lebih jauh tentang pergaulan daripada anaknya. Jadi kan ada tanda-tanda bagaimana seseorang yang sedang dalam menggunakan narkoba atau ketagihan, itu ada tanda-tanda, dan itu harus dipahami oleh para orang tua. Jadi memberikan pemahaman begitu. Ya, jadi dan kami mengharap kepada kita semua bahwa sekali kita masuk dalam perangkap narkoba, jadi kehancuran sudah menanti kita. Iya. Begitu, Mbak Dwi. Terima kasih, Bapak Wayan. Ya, terima kasih, Mbak Dwi. Baik, pemirsa, selamat malam. Itu tadi live by phone kita bersama Bapak Wayan Sumardika, salah seorang praktisi hukum.